Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Cinta yang kembali menghangat setelah konflik dan ego. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Aku juga ingin mengingatkan untuk kalian yang ingin berlangganan konten eksklusif kami, kalian bisa bergabung menjadi member channel ini. Dengan menjadi member, kamu akan mendapatkan akses ke konten spesial dan banyak keuntungan lainnya yang hanya tersedia untuk anggota. Ayo jadilah bagian dari komunitas ini, dan kita akan tumbuh bersama. Oke, langsung saja kita mulai. Saat ini, banyak di antara kamu yang mungkin sedang menghadapi sebuah kondisi yang cukup berat dalam hubungan dengan seseorang yang dekat denganmu, mungkin bahkan seseorang yang kamu cintai. Rasanya seperti segala sesuatunya berjalan sangat sulit, dan konflik yang sedang terjadi antara kalian berdua tampaknya tak kunjung selesai. Mungkin perasaanmu semakin lelah, dan harapanmu pun mulai pudar. Mungkin kamu merasa tidak lagi ada jalan keluar dan apa yang dulunya merupakan hubungan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan, kini seakan menjadi sebuah medan pertempuran yang tidak berkesudahan. Ketika kita berada di dalam hubungan yang penuh dengan ketegangan, biasanya komunikasi menjadi salah satu hal yang pertama kali terganggu. Kamu mungkin merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa dikatakan, karena setiap percakapan yang terjadi hanya berujung pada perdebatan atau saling menyalahkan. Saat situasi semakin memburuk, akhirnya baik kamu maupun dia tidak lagi merasa perlu untuk saling mencari, apalagi berbicara. Keduanya merasa seperti tidak ada yang bisa diubah, dan mungkin kalian berdua merasa seolah-olah sudah terlalu banyak mencoba tanpa ada hasil yang memuaskan. Mungkin kamu merasa kesepian dalam hubungan yang seharusnya penuh dengan kebersamaan, dan bahkan ketika dia ada di dekatmu, kamu merasa seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang sudah sangat jauh di dalam hatinya. Salah satu alasan mengapa hubungan ini bisa berubah menjadi sesulit ini adalah mungkin karena salah satu dari kalian, atau bahkan keduanya, memiliki ego yang sangat besar. Ketika seseorang memiliki ego yang terlalu tinggi, mereka cenderung sulit untuk mengakui kesalahan mereka, apalagi untuk meminta maaf. Mereka merasa bahwa mereka selalu benar dan enggan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Ini bisa membuat komunikasi menjadi sangat sulit, karena saat salah satu pihak mencoba untuk menyampaikan perasaan atau kekhawatiran mereka, mereka merasa bahwa itu hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Hal ini tentu saja bisa mengarah pada perasaan frustrasi yang mendalam, karena tidak ada penyelesaian yang tercapai. Seseorang dengan ego besar seringkali merasa lebih nyaman jika mereka menang, meskipun itu berarti merusak hubungan dengan orang yang mereka cintai. Dalam banyak kasus, hal ini bukan hanya merugikan hubungan, tetapi juga merusak perasaan kedua belah pihak. Di sisi lain, kamu mungkin merasa sangat lelah dengan perjuangan ini. Setiap usaha yang kamu lakukan seolah tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari dia. Mungkin sudah banyak hal yang kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu peduli, bahwa kamu ingin hubungan ini tetap berjalan. Namun yang kamu dapatkan hanyalah penolakan atau pengabaian. Semakin lama perasaan itu semakin memuncak, dan kamu mulai merasa bahwa kamu sudah tidak lagi mampu untuk menghadapinya. Kamu mulai merasa bahwa apapun yang kamu lakukan tidak akan pernah cukup untuk membuat dia mengerti atau untuk mengubah keadaan. Rasa lelah itu akhirnya mengalahkanmu. Dan kamu mulai memilih untuk menarik diri dari konflik ini. Kamu membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Karena kamu tahu bahwa jika kamu terus-menerus terlibat dalam perselisihan ini, kamu hanya akan semakin terluka. Bahkan jika hubungan kalian sudah terjalin lama dan mungkin sudah berkeluarga, perasaan lelah ini bisa semakin mendalam. Kamu mungkin merasa bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan hanya untuk menghindari lebih banyak rasa sakit. Kamu lebih memilih untuk mengabaikan perasaanmu dan fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti keluarga atau pekerjaan. Mungkin kamu merasa bahwa kehidupan keluarga dan kestabilan finansial jauh lebih penting untuk dipikirkan daripada hubungan yang terasa seperti sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Kamu merasa bahwa fokus pada hal yang lebih stabil adalah cara terbaik untuk melanjutkan hidupmu.
Kamu mulai lebih menghargai waktu bersama keluarga, mengutamakan pekerjaan, dan mencoba membangun kehidupan yang lebih baik di luar konflik yang tak berkesudahan ini. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh hubungan ini membuatmu merasa lebih baik untuk tidak lagi terfokus pada masalah yang ada, melainkan mencoba untuk menemukan kebahagiaan dari hal-hal lain dalam hidupmu. Namun, meskipun saat ini kamu merasa sangat lelah dan bahkan mungkin ingin menyerah, aku ingin mengingatkanmu bahwa ini hanyalah sebuah fase sementara dalam hubungan kalian. Konflik dan ketegangan yang terjadi antara kalian berdua tidak akan berlangsung selamanya. Tidak ada hubungan yang sempurna, dan setiap hubungan pasti memiliki tantangannya sendiri. Ketika badai datang, memang terasa sangat sulit, tetapi badai tersebut akan berlalu, dan setelah itu akan ada keheningan yang membawa kedamaian. Dalam hal ini, konflik yang kalian alami hanyalah sebuah ujian, sebuah tantangan yang harus dihadapi bersama. Dalam banyak kasus, hubungan yang tahan terhadap ujian waktu dan cobaan akan semakin kuat setelahnya. Ini adalah saat di mana kalian berdua akan menemukan kekuatan dalam diri masing-masing untuk kembali memperbaiki segala sesuatunya. Aku melihat bahwa pada akhirnya akan ada waktu di mana kalian berdua akan mulai berbicara kembali. Mungkin awalnya terasa sangat sulit, karena kalian telah terluka dan kecewa. Tetapi dengan waktu, keduanya akan merasa lebih siap untuk membuka hati dan mulai memahami perasaan masing-masing. Ini tidak akan terjadi dalam semalam, dan mungkin akan ada banyak air mata yang jatuh sebelum akhirnya kalian bisa menemukan jalan menuju rekonsiliasi. Namun, proses ini adalah bagian dari perjalanan menuju perbaikan hubungan. Kamu dan dia akan mulai melihat kesalahan masing-masing dan menyadari betapa pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kepercayaan akan mulai tumbuh kembali, dan kalian akan mampu menyelesaikan masalah yang telah lama mengganjal. Tidak hanya itu, aku juga merasakan bahwa setelah kalian mampu melewati badai ini, kehidupan kalian akan mulai berubah menjadi lebih baik. Keberuntungan akan datang menghampiri kalian berdua, terutama dalam hal finansial. Aku melihat bahwa setelah konflik ini berakhir, akan ada banyak peluang baru yang akan membawa keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kalian. Kesejahteraan finansial akan datang sebagai hadiah atas usaha dan kerja keras yang telah kalian lakukan, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Kamu dan dia akan merasakan stabilitas yang telah lama kalian impikan, dan ini akan menjadi dasar untuk membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Keuangan yang lebih baik akan memberi kalian kesempatan untuk lebih menikmati hidup, mengejar impian, dan merencanakan masa depan yang cerah. Selain itu, hubungan kalian juga akan semakin kuat. Kalian akan belajar untuk saling mendukung, memahami, dan menghargai satu sama lain lebih dari sebelumnya. Kepercayaan yang sempat hilang akan dipulihkan, dan kalian akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup bersama sebagai satu tim yang solid. Keindahan yang datang setelah konflik ini akan menjadi lebih dari sekadar kebahagiaan. Kamu dan dia akan menemukan cara untuk saling menguatkan dan menciptakan momen indah yang tidak akan terlupakan. Kalian akan menghargai setiap detik yang kalian habiskan bersama. Dan cinta yang mungkin sempat terabaikan akan kembali tumbuh. Akan ada banyak kesempatan untuk merayakan kehidupan, dan kalian berdua akan menemukan kedamaian dalam kebersamaan. Semua usaha dan pengorbanan yang telah kalian lakukan akan membawa kalian lebih dekat, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat sejati yang saling mendukung dalam segala hal. Jadi, meskipun saat ini kamu merasa sangat lelah, dan mungkin mulai kehilangan harapan, aku ingin kamu tahu bahwa ada harapan di ujung jalan. Konflik ini hanyalah sebuah ujian sementara, dan pada akhirnya kalian berdua akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Ketika itu terjadi, hidup kalian akan penuh dengan kebahagiaan, keberuntungan, dan keberhasilan yang jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Cinta kalian akan semakin kuat, dan kalian akan menikmati setiap momen kehidupan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Untuk ciri-cirinya, dia adalah seseorang yang sering kali terlihat tenang dan penuh kendali. Namun dalam kenyataannya, di balik ketenangannya itu, terdapat banyak lapisan perasaan dan kepribadian yang kompleks. Fisiknya memancarkan aura yang kuat, dan setiap langkahnya mencerminkan keteguhan hati dan kepercayaan diri yang luar biasa. Postur tubuhnya tegap dan proporsional. Dengan tinggi badan yang sedikit lebih tinggi daripada rata-rata, memberinya kesan bahwa dia adalah sosok yang tidak hanya kuat secara fisik,
tetapi juga penuh dengan energi yang siap untuk menghadapi tantangan apapun. Tatapan matanya tajam dan penuh perhatian, seolah-olah dia bisa melihat lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Seringkali membuat orang merasa seperti sedang dinilai atau dianalisis, meskipun itu tidak selalu menjadi niatnya. Ada sesuatu yang magnetik dalam cara dia berinteraksi dengan dunia. Bahkan saat dia tidak berbicara, kehadirannya sudah cukup untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Rambutnya terawat dengan baik, tidak pernah berlebihan, namun tetap terlihat elegan. Dia tidak suka tampil terlalu mencolok, tetapi tetap menonjol dengan cara yang alami. Penampilannya selalu teratur, namun lebih condong pada kesan minimalis dan sederhana, menunjukkan bahwa dia lebih memilih untuk menunjukkan siapa dirinya melalui tindakan dan sikap, bukan melalui penampilan luar. Gerakan tubuhnya selalu terlihat terukur dan penuh perhitungan. Setiap langkah yang dia ambil seolah-olah sudah dipikirkan dengan matang, dan dia jarang sekali bertindak tanpa pertimbangan yang teliti. Bahkan dalam hal berbicara, dia sangat hati-hati dalam memilih kata-kata, memastikan bahwa apa yang diucapkannya memiliki dampak yang tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Wajahnya seringkali terlihat serius, tetapi ketika dia tersenyum, itu adalah senyum yang penuh makna, bukan hanya senyum biasa. Senyum itu seolah-olah memberitahu dunia bahwa dia adalah seseorang yang tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal kecil. Namun ketika dia membuka dirinya, dia sangat tulus dan hangat. Namun, senyum tersebut hanya muncul pada saat-saat tertentu, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat merasakannya. Sebagian besar waktu, dia terlihat sangat fokus pada apa yang dia kerjakan, dan seringkali dunia di sekitarnya tampak menghilang sejenak karena perhatiannya yang begitu mendalam terhadap tugas atau tujuan yang ada di hadapannya. Orang yang tidak terlalu mengenalnya mungkin akan menganggapnya sebagai sosok yang dingin atau terlalu serius. Tetapi mereka yang cukup dekat dengannya tahu bahwa dia adalah orang yang penuh perhatian dan sangat peduli. Di balik ketenangan dan kontrol yang dia tunjukkan, ada sisi dirinya yang sangat dalam dan penuh perasaan. Meskipun dia mungkin terlihat seperti orang yang tidak mudah terpengaruh oleh perasaan, kenyataannya adalah dia sangat sensitif terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia sangat memperhatikan perasaan orang lain, tetapi dia tidak selalu mengungkapkan perhatiannya tersebut secara terbuka. Dia lebih memilih untuk menunjukkan rasa pedulinya melalui tindakan daripada kata-kata. Dalam hubungan, dia sangat setia dan berkomitmen, tetapi dia juga memiliki ekspektasi tinggi terhadap orang yang dia cintai. Dia menginginkan seseorang yang bisa menghargai dirinya dengan cara yang sama, seperti dia menghargai mereka. Namun, dia juga tahu kapan harus memberi ruang dan kapan harus mengambil jarak, terutama jika dia merasa bahwa hubungan itu tidak saling memberikan dukungan yang cukup. Keputusannya untuk menarik diri seringkali bukan karena dia tidak peduli, tetapi lebih karena dia membutuhkan waktu untuk merenung dan menilai kembali situasi tersebut. Secara karakter, dia adalah seseorang yang sangat teguh pendirian. Begitu dia membuat keputusan, sangat sulit untuk mengubah pikirannya. Hal ini bisa membuatnya terlihat keras kepala. Tetapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa dia sangat berpegang pada prinsip dan keyakinannya. Dia adalah orang yang sangat percaya pada kekuatan tekad dan kerja keras. Ketika dia berkomitmen untuk sesuatu, dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan bahwa dia berhasil mencapainya. Dia tidak takut menghadapi tantangan, dan justru merasa semakin termotivasi ketika menghadapi rintangan yang sulit. Namun, di sisi lain, dia juga memiliki rasa kewaspadaan yang tinggi terhadap situasi yang tidak stabil atau yang membuatnya merasa tidak aman. Karena itu, dia akan berusaha keras untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan terkontrol, terutama dalam hal pekerjaan dan kehidupan pribadi. Keinginan untuk selalu mencapai kesempurnaan adalah salah satu ciri yang paling menonjol dalam dirinya. Dia sangat perfeksionis dan seringkali tidak puas dengan hasil yang biasa-biasa saja. Setiap detail menjadi penting baginya, dan dia akan memastikan bahwa apapun yang dia kerjakan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini kadang membuatnya tertekan, karena dia merasa bahwa dia harus selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal. Meskipun demikian, dia tidak suka menonjolkan dirinya atau meminta pengakuan atas apa yang dia capai. Dia lebih suka bekerja diam-diam dan memberikan hasil yang berbicara untuk dirinya sendiri.
Sikap ini bisa membuat orang lain menganggapnya sebagai sosok yang tertutup atau sulit didekati. Tetapi sebenarnya dia sangat menghargai penghargaan dan pengakuan atas kerja kerasnya. Ego yang kuat adalah aspek lain dari kepribadiannya yang membentuk cara dia berinteraksi dengan dunia. Dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan tidak merasa perlu untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Namun, ego ini juga membuatnya sulit untuk mengakui kesalahan atau menerima kritik, terutama jika kritik tersebut dirasa tidak adil. Dia lebih suka bekerja keras untuk membuktikan bahwa dia benar daripada mengakui kekurangannya. Meskipun begitu, dia memiliki kemampuan luar biasa untuk memimpin dan mengambil tanggung jawab, dan dia akan selalu memastikan bahwa tim atau orang-orang di sekitarnya berada dalam kondisi yang baik. Dia akan berusaha keras untuk menjaga stabilitas dalam hidupnya, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam hal keuangan dan karier. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia terlihat begitu berfokus pada tujuan dan seringkali tampak tidak terpengaruh oleh gangguan atau masalah kecil yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan, dia adalah sosok yang sangat setia dan sangat peduli terhadap orang yang dia cintai. Namun, dia juga memiliki batasan yang jelas tentang apa yang dia anggap dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam hubungan tersebut. Jika dia merasa dihargai dan dipahami, dia akan sangat terbuka dan penuh perhatian. Namun, jika dia merasa diabaikan atau disalahpahami, dia akan menarik diri dan menjaga jarak. Ini bukan berarti dia tidak peduli, tetapi lebih karena dia merasa perlu melindungi dirinya sendiri dan menjaga keseimbangan emosionalnya. Dia tidak suka bergantung pada orang lain secara emosional, dan lebih suka menjaga kontrol atas hidupnya. Ini juga mengapa dia seringkali terlihat sangat mandiri dan fokus pada pembangunan pribadi dan profesional. Kemungkinan zodiak yang sesuai dengan ciri-ciri ini adalah Capricorn, Taurus, dan Leo. Capricorn sangat dikenal karena tekad dan kerja kerasnya, serta keinginannya untuk mencapai kesuksesan dan stabilitas dalam hidupnya. Mereka sangat perfeksionis, berhati-hati, dan sangat menjaga hubungan serta karier mereka. Taurus di sisi lain adalah zodiak yang sangat menghargai kenyamanan, kestabilan, dan kesetiaan. Mereka juga cenderung memiliki kepribadian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Leo, meskipun dikenal karena kepribadiannya yang kuat dan penuh percaya diri, juga memiliki sisi yang sangat peduli dan setia terhadap orang-orang yang mereka cintai. Mereka memiliki kapasitas untuk memimpin dan memberi inspirasi kepada orang lain, serta selalu berusaha untuk menjaga stabilitas dalam hidup mereka. Secara keseluruhan, dia adalah sosok yang sangat berkarakter kuat, penuh perhatian, dan sangat fokus pada tujuan jangka panjangnya. Meskipun dia kadang terlihat tertutup dan penuh perhitungan, dia memiliki banyak kasih sayang dan perhatian untuk orang-orang yang dia anggap penting. Dia hanya membutuhkan waktu untuk membuka dirinya. Dan ketika dia melakukannya, dia akan menjadi sosok yang sangat setia, penuh cinta, dan siap mendukung orang yang dia cintai dalam segala hal. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.